Sekeras apa dia bertanya kali ini? Oke. Apakah Rocky Gerung berani mengkritik Anies Baswedan habis-habisan? Saya tahu cara berpikir dan isi hatinya. Memang kalau saya bertanya sekeras apapun, nggak bisa dijawab oleh Anies. Saya tahu cara berpikirnya. Bagaimana cara berpikirnya? Dan saya tahu isi hatinya tuh. Saya mulai dari situ ya. Menurut Rocky Gerung, definisi standar demokrasi di negara ini adalah omong kosong. Inilah makna sesungguhnya di balik retorika politik. Ada definisi standar demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Nah, itu omong kosong. Demokrasi adalah the government of reason through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Demokrasi adalah doing habits of the heart, datang dari kebiasaan. Saya pakai bahasa Inggris karena dia paham bahasa Inggris. Kepala ikan lebih bergizi daripada kepala negara. Seharusnya kita fokus pada hal yang bermanfaat, bukan hanya menghafal tanpa makna. Ya, Anda saya tahu orang Makassar. Saya orang Manado. Kita disatukan oleh laut yang sama. Dan kita makan ikan yang sama. Dan ikan itu memang harus dimakan, bukan dihafal nama-namanya. Dan bagian paling enak dari ikan adalah kepalanya. Karena kepala ikan lebih bergizi dari kepala negara. Adakah hal yang bisa dikritisi dari sosok Anies Baswedan? Rocky Gerung mempertanyakan hal ini untuk memahami lebih dalam. Apakah ada yang menurut Anda bisa Anda kritisi dari seorang Anies Baswedan? Ya. Oke. Tantangan dari demokrasi adalah undang-undang ITE. Ada bayangkan, kenapa saya mesti ulas itu? Karena saya akan kena undang-undang itu. Apakah Anies akan membatalkan undang-undang itu demi saya, yang sahabatnya, atau demi demokrasi? Itu pertanyaannya tuh. Bukan sekedar saya, Anda di sini bisa kena undang-undang yang sama. Ketika undang-undang ITE menjadi momok menakutkan, Rocky Gerung menjelaskan peran demokrasi dalam melindungi kebebasan berpendapat. Pak Rocky, kalau saya foto orang yang lagi nanam patok itu, saya kena undang-undang ITE apa enggak? Anda bayangkan. Republic of Fear. Ini republik penuh kecemasan. Undang-undang ITE bisa menghantui petani di Cimacan, di Cibodas. Itu pentingnya kita bicara soal itu. Jadi demokrasi itu adalah jaminan primer tentang kebebasan untuk berpikir. Itu aja. Kebebasan berpikir menghasilkan kebebasan berpendapat. Nggak mungkin ada pikiran tidak diucapkan dengan pendapat. Minta agar kritik diajukan dengan cara yang sopan itu artinya jangan kritik sama sekali. Rocky Gerung menjelaskan perbedaan antara berpikir kritis dan berdoa. Kita sekarang dibikin dungu karena nggak mampu mengucapkan pendapat, karena akan dihadang dengan, kalau Rocky Gerung berpendapat mesti sopan dan santun. Saya akan sopan dan santun pada ulama, saya sopan dan santun pada orang tua. Saya nggak mungkin sopan dan santun pada pejabat. Kasih kritik tapi sopan, artinya jangan kasih kritik. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada pikiran yang menentang. Kalau Anda berpikir nggak ada yang mengganggu Anda, itu artinya Anda lagi berdoa. Ketika pertengkaran pendapat diseret ke ranah hukum, Rocky Gerung menyebut negeri ini sungguh ajaib dan ironis. Kenapa bertengkar dengan pendapat kena pidana? Itu nggak masuk akal. Saya tidak melukai satu inci kulit seseorang kalau saya ucapkan pendapat. Kenapa mesti pidana? Ajaib negeri ini. Mengucapkan pendapat adalah pidana. Host cantik ini menilai Rocky Gerung melempem. Anies Baswedan menjelaskan bahwa pertanyaan yang diajukan Rocky Gerung justru sangat tajam dan mendalam. Bung Rocky, segitu aja untuk Pak Anies.
Tajamnya cuma segitu. Jaminan bahwa undang-undang ITE tidak akan lagi mengkhawatirkan. Gini ya. Saya mengucapkan itu dengan cara saksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Supaya saya bisa provokasi mereka untuk bertanya pada Anies. Pertanyaan ini sebetulnya jauh lebih dalam daripada soal ITE. Okay? Kalau tadi tangkap, apa yang Bung Rocky tadi sampaikan? Akbar Faisal meminta Rocky Gerung untuk lebih ganas dan berbicara dengan berani. Anda harus siap menghadapi konsekuensinya dan siapkan lawyer yang handal. Sekarang dia bicara tentang ATA. Ya memang agak susah sih karena dia sudah tersangka sekarang kayaknya itu. Nah, oke, Rock, aku pengen sesuatu yang lebih khas darimu, bro. Yang apa? Lebih khas darimu, seperti yang Rocky kita kenal. Lebih khas itu. Ya. Oke. Oke. Saya akan bicara yang lebih khas. Ada lawyer nggak buat dampingi Akbar Faisal? Kalau dia diseret itu. Bahas kasus Rempang, Rocky Gerung menjelaskan ketidakpahaman Jokowi terhadap keinginan rakyat dan pentingnya mendengarkan suara mereka. Anda lihat Rempang itu. Jokowi tanya lewat Bahlil, orang Rempang, Anda butuh apa? Pemukiman? Rumah? Kita kasih. Dengan anggaran yang diukurkan secara kuantitatif, 60 juta, 40 juta, 50 juta. Dijadikan sekedar sebagai konsumen untuk alasan menggusur. Apartemen itu, rumah itu sekedar house, bukan home. Kita perlu home sweet home untuk kebahagiaan tuh, bukan untuk ukuran-ukuran material. Jadi bayangkan Presiden Jokowi tidak paham bahwa dia diminta untuk menghasilkan kebahagiaan dan kemakmuran, bukan gali-gali fondasi untuk bikin infrastruktur. Rocky Gerung menyebut ada hal yang lebih penting daripada infrastruktur yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah di negeri ini. Uang yang harusnya tiba di puskesmas dalam bentuk obat, vitamin, yodium, antibiotik, bagi ibu-ibu hamil berubah menjadi aspal di jalan tol. Trade off-nya begitu. Itu yang menerangkan sekarang stunting kita itu 25% tuh. 1 dari 4 bayi yang lahir hari ini akan kekurangan gizi. Setiap bayi yang lahir sudah berutang 50 juta. Itu kata Sri Mulyani. Setiap malam ada 19 juta orang miskin tidur dengan perut kosong. Bagaimana mungkin kita masuk di dalam janji Indonesia Emas kalau kondisi awal kita itu berantakan? Pertanyaannya apa, Rock? Saya mau terangkan itu sebagai upaya untuk menyusun pertanyaan.